Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, baik. Jadi sesuai dengan janji Ibu pada minggu lalu, bahwasannya hari ini kita akan melaksanakan pengerjaan sosiometri. Nah, ada yang tahu apa itu sosiometri? Oke, tidak ada ya. Jadi akan Ibu jelaskan, sosiometri adalah alat untuk mengukur hubungan sosial antara individu dalam suatu kelompok. Nah, itu antara teman-teman dalam kelas ini. Maka dari itu, diharapkan teman-teman semua mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan sejujur-jujurnya, tanpa harus khawatir karena pengerjaan sosiometri ini tidak akan mempengaruhi nilai teman-teman semua. Apakah dapat dipahami? Oke, selanjutnya tadi kan sosiometri itu untuk mengukur hubungan sosial teman-teman dalam kelas ini. Maka tujuannya yaitu agar ibu dan teman-teman mengetahui permasalahan mengenai hubungan sosial ini. Nah, nanti kita akan mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Nah, untuk pengerjaannya akan Ibu berikan selembaran kertas kertas sosiometri ini. Nah, nanti teman-teman tinggal mengerjakan atau mengisi saja. Teman-teman terlebih dahulu mengisi biodata seperti nama, kelas, jenis kelamin, dan tanggal pengisiannya, yaitu hari ini. Nah, pokok dari sosiometri ini yaitu ada pada pertanyaannya, yaitu pertanyaannya di sini, siapakah teman yang paling senang diajak bermain? Nah, teman-teman tinggal mengisi di sini 2 nama teman yang paling senang untuk diajak bermain. Bisa dipahami ya. Jadi ini akan Ibu bagikan. Teman-teman tinggal mengisi saja sesuai dengan fakta yang memang dirasakan oleh teman-teman semuanya. Tidak perlu takut dan khawatir. Dari pengerjaan sosiometri ini hanya Ibu dan teman-teman yang mengetahuinya. Nah, setelah teman-teman selesai mengisi instrumen ini, maka akan Ibu hitung dan Ibu olah data ini. Kemudian akan Ibu sampaikan hasilnya di pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan. Ini akan Ibu sampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, apakah teman-teman semua sudah siap mengerjakannya? Oke, Ibu bagikan ya. Oke, teman-teman sudah dapat semua kan lembar sosiometri ini? Nah, kalau sudah, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 2 menit untuk menuliskan nama teman yang paling senang diajak bermain. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Oke, kumpulkan lagi ke Ibu. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia mengisi instrumen ini. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Untuk itu kita tutup dengan membaca ayatul hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara pengolahannya, buka link yang tadi. Setelah itu, nah, sudah muncul seperti ini. Kita lakukan login dengan memasukkan email dan paspor. Nah, kemudian kita buka sosiometri, kemudian proyek impor, dan masukkan data need assessment-nya. Nah, di sini sosiometri, kemudian diunggah, akan otomatis muncul seperti ini.
Ini yang akan kita butuhkan untuk penyampaian hasil sosiometrinya. Nah, kemudian kita bisa mendownloadnya dengan mengklik cetak PDF. Nah, selesai. Untuk membuka link ini diharapkan kita membukanya menggunakan laptop. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil dari pengolahan data sosiometri. Di sini sudah terdapat sosiogram. Nah, ini adalah yang bulat ini adalah laki-laki dan yang kotak adalah perempuan. Di sini terlihat pusatnya yaitu nomor 2, 6, dan 24. Jadi di sini adalah orang yang paling banyak dipilih sebagai teman bermain, yang paling disukai untuk diajak bermain. Yaitu di sini perempuan semua ya. Kemudian yang di luar ini adalah orang yang tidak dipilih sebagai teman bermain, yaitu nomor 8, 18, 25, dan 25. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya hubungan sosial dalam kelas IPA 2 ini tidak seimbang. Jadi dibutuhkan adanya program-program untuk mengatasi ketidakseimbangan ini. Nah, berikut adalah program yang telah saya susun untuk mengatasi permasalahan hubungan sosial yang ada di kelas IPA 2. Bidang layanannya itu ada sosial dan pribadi. Saya hanya mengambil 2 bidang layanan ini. Kemudian tujuan layanannya itu untuk menumbuhkan hubungan yang baik dengan teman sebaya. Ini yang pertama. Komponen layanannya itu layanan dasar. Kemudian strategi layanannya yaitu konseling klasikal. Nah, kelasnya di sini yaitu siswa baru di sekolah. Kemudian materinya itu hubungan sosial dengan metode MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah dengan menggunakan media seperti proyektor, laptop, HP, slide PowerPoint, dan mikrofon. Kemudian nanti dievaluasi yaitu dengan layanan segera. Nah, selanjutnya yaitu bidang layanan pribadi. Tujuannya untuk meningkatkan interaksi sosial antara teman dengan komponen layanan dasar dan strategi layanannya yaitu bimbingan kelompok atau yaitu topik tugas diberikan kepada kelas 12 IPA 2. Nah, materinya yaitu penyesuaian sosial dengan metode pembelajaran. Dan medianya yaitu kertas dan pulpen. Kemudian yang ketiga yaitu pribadi. Tujuannya yaitu pemahaman dan penerimaan diri sebagai diri sendiri dan orang lain. Dengan komponen layanan dasar dan strategi layanannya itu konseling kelompok diberikan kepada kelas 12 IPA 2. Yang materi hubungan itu sama dengan nomor 1 yaitu hubungan sosial dengan metode yang diberikan yaitu face to face atau bisa berbentuk seminar. Nah, yang keempat yaitu pribadi, bidang layanan pribadi. Tujuannya peserta didik dapat mudah bergaul dengan teman sebaya.
dengan komponen layanan, layanan dasar, dan strategi layanan bimbingan kelompok. Yang diberikan kelas 12 IPA 2 dengan materi cara bergaul yang baik dengan teman sebaya. Nah, metodenya yaitu face to face. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian yang terakhir yaitu bidang sosial. Peserta didik dapat menghargai setiap perbedaan pendapat. Nah, komponen layanannya yaitu layanan responsif, kemudian strategi layanannya konseling individual. Diberikan kepada kelas 12 IPA 2 dengan materi menghargai perbedaan pendapat. Nah, berikut adalah rencana pelaksanaan layanan. Yang saya pilih dalam RPL ini yaitu dengan materi cara bergaul yang baik dengan teman sebaya. Tujuannya, peserta didik dapat mengetahui cara berteman atau bergaul yang baik dengan teman sebaya. Langkah-langkahnya, yang pertama membuka dengan salam dan berdoa, membina hubungan yang baik dengan konseli atau peserta didik, seperti menanyakan kabar, dan ice breaking lainnya. Kemudian menyampaikan tujuan dari diberikannya layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya menanyakan kesiapan konseli atau peserta didik. Nah, selanjutnya tahap inti yaitu guru BK menayangkan slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan. Kemudian guru BK menjelaskan lebih mendalam mengenai materi layanan yang ada di PowerPoint. Yang C yaitu peserta didik mengamati slide PowerPoint dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru BK. Dan yang terakhir, guru BK dengan peserta didik melakukan tanya jawab atau sharing session. Dan tahap yang terakhir yaitu penutup. Guru BK mengajak peserta didik membuat kesimpulan terkait dengan materi layanan. Kemudian guru BK mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan salam.